Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Ta'ala, segala puji sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat kemudian salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengamalkan dan mendakwahkan hingga akhir zaman nanti. Kemudian kita lanjutkan, kita kaji kembali tafsir surah Al-Baqarah dan kita menginjak pada ayat yang ke-42. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-42. Kita baca aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakin. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakin. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala ta'qilun. Afala ta'qilun. Wasta'inu bis sabri was salah. Wasta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un.
alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Allah berfirman, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-42. Dan janganlah kalian mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil, wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, dan kalian menyembunyikan kebenaran sementara kalian mengetahuinya. Nah, Allah melarang kita dari mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Kenapa demikian? Agar tidak menjadi syubhat, agar tidak rancu mana yang hak dan mana yang batil. Maka orang-orang yang dimaksudkan di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkannya ini dikarenakan memang karena mereka itu adalah orang-orang yang suka membuat syubhat di antara tengah-tengah manusia. Contohnya, ya, ucapan mereka, Muhammadun haqqun lakinnahu rasulul ummiyin la jami'an nas. Muhammad itu benar, dia utusan Allah, tapi dia itu adalah rasul hanya bagi ummiyin, ya. Rasul yang hanya bagi al-ummiyin, yakni bangsa Arab yang dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis, bukan untuk seluruh manusia. Jadi kan ini dia mengatakan Muhammad itu benar, itu hak. Tapi ketika dia katakan dia hanya khusus Rasul, ya, untuk orang-orang dari bangsa Arab yang ummiyin, ya, bukan untuk seluruh manusia. Nah, ini hanya bangsa Arab saja, bukan untuk seluruh manusia. Nah, maka ini makna dari mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Dan ini bisa menjadi syubhat, bisa menjadi syubhat yang membahayakan bagi sebagian orang yang dia tipis dalam hal pengetahuan agamanya, karena seolah-olah ya ini masuk akal dan seolah-olah ini adalah satu kebenaran. Akan tetapi sesungguhnya itu adalah perkara yang batil. Kemudian Allah juga memerintahkan, melarang, dan jangan kalian menyembunyikan kebenaran. Jangan kalian menyembunyikan kebenaran, yang artinya la talbisul haqqa bil batili. Janganlah kalian mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil, wala taktumul haqqa, dan janganlah kalian menyembunyikan kebenaran. Artinya ini, ya, dalam makna yang pertama menurut sebagian pendapat, maknanya adalah yuhtamalu an takunal wawu lil ma'iyah fayakunu an-nahyu anil jam'i bainahuma. Larangannya ini berarti dari larangan dari menggabungkan antara dua perbuatan ini, yakni apa? Mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil plus menyembunyikan kebenaran. Jadi ada dua perbuatan yang dilakukan bersamaan.
mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil, plus dia menyembunyikan kebenaran. Nah, kemudian wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahuinya. Padahal kalian mengetahuinya. Artinya mengetahui sebenarnya, mengetahui perkara yang sebenarnya, mengetahui perkara yang sebenarnya perkara itu adalah perkara yang tadi batil, ya. Dan dia sebenarnya mengetahui. Atau dengan kata lain, ai walhal annakum ta'lamuna sani'akum, kalian mengetahui perbuatan kalian. Artinya sebenarnya tahu kebenaran, tapi sengaja kemudian al-haq itu disembunyikan. Dan dia tujuannya memang membuat syubhat. Seperti tadi omongannya, ya sebenarnya Muhammad itu benar, dia adalah Rasul, tapi dia itu diutus hanya untuk bangsa Arab. Nah, ini mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Nah, kalau zaman sekarang, ya, yang mungkin biasa kita dengar dan yang biasa mungkin dilakukan oleh sebagian orang dan diyakini oleh sebagian orang, hal-hal seperti ini terkadang menjadi sebuah kelaziman, ya, mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Ya. Kadang dia mengatakan, ya saya tahu syariat itu aturannya begitu, tapi ya di masyarakat itu ya harus dikiyak-kiyuki. Nah, jadinya ya dia campur adukkan antara yang hak dengan yang batil, karena ini juga dalam rangka kerukunan, ya, di masyarakat. Dia katakan ya syariat itu ya benar sebenarnya, ya, tapi penerapannya di dalam masyarakat ya ini harus dikiyak-kiyuki, disesuaikan dengan adat. Wah, ini ya, disesuaikan dengan kondisi, ya. Maka jadinya ya dia campur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Nah, kemudian apa faedah yang kita petik dari sini? Yang pertama adalah wujubu bayanil haqqi, wajibnya seseorang itu menjelaskan sebuah kebenaran, wa tamyizuhu anil batil, dan wajibnya dia membedakan dari kebatilan. Jadi harus benar-benar diterangkan, kebenaran harus dijelaskan, dan dia harus membedakan itu dengan kebatilan. Maka dia harus mengatakan dengan jelas, hadza haqqun wa hadza batilun, ini hak dan ini batil, ini hak dan ini batil. Harus jelas, ya. Tidak boleh ada kerancuan di situ. Dan tidak boleh seorang karena menimbang perkara-perkara yang sebenarnya ini tidak layak untuk kemudian dipertimbangkan, atau tidak perlu untuk kemudian menjadi sebuah pertimbangan, sehingga dia kemudian mengatakan ya, yang sebenarnya ini hak dia katakan batil, atau yang sebenarnya batil dia katakan hak, atau dia tutup-tutupi. Ini adalah kebenaran dan ini adalah kebatilan. Tapi ya kita ketika di masyarakat ya harus itu tadi, kadang-kadang begitu. Maka dia harus menjelaskan dengan jelas mana yang hak dan mana yang batil.
Nah, termasuk dalam hal ini yang harus kita perhatikan, ya, ketika ada orang yang mereka itu memunculkan syubhat, memunculkan perkara syubhat, entah itu syubhat yang ada di dalam syariat bagi sebagian orang, atau mungkin yang dianggap syubhat dari hukum-hukum Al-Quran, ya. Kemudian setelah itu dia hilangkan syubhat itu, kemudian diterangkan. Cuma ya, dia menerangkannya itu temponya terlalu lama. Kadang permainan media seperti itu. Ya. Jadi terkadang ada, ya, boleh jadi satu media yang dia memblow up syubhat, perkara syubhat ini biar menjadi trending topik, untuk kemudian dia jelaskan kebenarannya, tapi temponya terlalu lama, tidak langsung kemudian dijelaskan, dia blow up dulu syubhat tersebut, ya, baru kemudian dijelaskan. Nah, ini kalau temponya terlalu lama, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Karena fa inna syaitana idza auqa'a asyubhat fil qalbi faqad tastaqilu fihi wa in dzukira ma yuziluha. Karena syaitan itu kalau dia sudah menancapkan syubhat di dalam hati manusia, ya, maka syubhat itu senantiasa dia akan menetap. Syaitan itu menjadikan syubhat itu terus menerus dibisi-bisii supaya syubhat itu tetap ada di dalam hatinya, meskipun disebutkan atau diterangkan sesuatu yang bisa menghilangkan syubhat tadi. Jadi, ya, kalau seandainya ingin menjelaskan masalah syubhat, sesuatu yang mungkin belum jelas bagi sebagian orang, ya, maka ya dia harus menjelaskan secara langsung, tidak dalam tempo yang lama, ya, tidak dalam tempo yang lama, ya, agar syubhat itu tidak menancap di dalam hati manusia hingga kemudian setan bermain di situ. Karena kalau syubhat itu sudah menancap dalam hati manusia, maka syubhat itu akan sulit untuk dihilangkan. Meskipun disebutkan di sini wa in dzukira ma yuziluha, meskipun disebutkan perkara yang bisa menghilangkan syubhat tadi, tapi karena sudah terlalu menancap dalam hati manusia, maka syubhat itu susah untuk dihilangkan. Maka jangan bermain-main dengan syubhat, ya, jangan bermain-main dengan syubhat. Ya. Ya. Karena apa? Syubhat itu tadi, kalau dia sudah menancap dalam hati manusia, ya, faqad tastaqiru fih, maka syubhat itu boleh jadi, ya, atau terkadang dia menancap, mengakar di situ, mengakar kuat. Ya. Oleh karenanya banyak ulama yang kemudian mengingatkan kita agar tidak bermain-main dengan syubhat. Ya. Tidak bermain-main dengan syubhat, ya. Karena ya, banyak, ya, orang yang kemudian dia, ya, menjadi tergelincir karena syubhat tersebut. Dan dari sini kita ketahui alasan para ulama yang melarang seseorang itu mendengarkan ceramah-ceramah yang sifatnya syubhat. Ini alasannya jadi logis gitu dengan penjelasan ini. Ya. Jadi kaidah ambil baiknya, buang buruknya. Ya. Kalau jelas-jelas itu adalah orang yang terbiasa melontarkan syubhat, maka jangan bermain-main di situ. Ya. Karena kalau syubhat itu sudah menancap dalam hati, maka susah untuk dihilangkan. Meskipun wa in dzukira ma yuziluha, meskipun disebutkan, dijelaskan kepada dirinya sesuatu yang sebenarnya dia bisa menghilangkan syubhat tadi, tapi karena syubhat itu sudah mengakar kuat, maka syubhat itu hilang, susah untuk dihilangkan. Ya. Dari sinilah kita tahu alasan para ulama, ya, para ustadz yang melarang kita itu dari mendengarkan ceramah-ceramah yang isinya itu adalah syubhat,
atau orang-orang yang terbiasa melontarkan syubhat, ya. Karena apa? Karena kita akan susah, ya, kalau sudah mengakar di dalam hati, syubhat itu akan susah untuk dihilangkan. Maka tidak tepat dalam hal kita belajar agama itu kok kita mengambil kaidah ambil baiknya, buang buruknya, ya. Artinya bisa kepada siapa saja belajar, ya, meskipun kepada orang-orang yang, ya, melontarkan syubhat, orang-orang yang suka menyampaikan syubhat atau bahkan sebuah kebatilan atau bahkan kebid'ahan. Karena ketika seorang itu melakukan atau kita anggaplah dia adalah pelaku bid'ah, tidak murni semua yang dilakukan itu adalah keburukan, tidak murni semua yang dia yakini itu adalah keburukan, ada benarnya juga, ya, ada kadang yang disampaikan juga ada yang merupakan kebenaran, dan banyak juga yang merupakan kebenaran. Akan tetapi kemudian, ya, dari kebenaran yang disampaikan atau mungkin kebatilan atau mungkin syubhat yang disampaikan, maka lebih dominan, ya, syubhat yang disampaikan, kebatilan yang disampaikan, ya. Maka kalau kemudian kita berhujah dengan ambil baiknya, tinggalkan buruknya, maka ya kalau kita bisa membedakan, atau ya kalau kemudian ketika kita menerima itu kita tahu bahwasanya itu syubhat, kalau sudah masuk ke dalam hati, ya, maka syubhat itu akan tertancap dan susah untuk dihilangkan. Kemudian pelajaran berikutnya, annahu laisa hunaka illa haqqun wa batilun, bahwasanya tidak ada melainkan hanya dua perkara, hak dan batil. Hak dan batil. Jadi tidak ada, ya, melainkan hanya dua perkara dalam masalah ini, yakni hak dan batil, benar atau salah. Tidak ada pertengahannya antara yang benar atau salah. Ya, jadi ya ini setengah benar setengah salah, tidak bisa, ya. Jadi yang ada itu hanya hak dan batil. Yang ada hanya hak dan batil. Itulah karenanya para ulama tadi melarang kita untuk dekat-dekat dengan syubhat. Karena hampir semua perkara itu tidak murni. Kalau itu batil adalah kebatilan, kalau itu kerusakan adalah kerusakan. Ya terkadang ada baiknya, bahkan dalam khamr saja itu ada baiknya, ya. Dalam ayat pelarangan khamr, ya, maka disebutkan kan ismun kabirun wa manafi'u linnasi. Di situ ada dosa besar dan juga ada manfaat bagi manusia. Ya. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya semua yang dilarang, ya, semua yang dilarang itu boleh jadi tidak murni itu adalah kemadorotan. Di situ boleh jadi ada manfaatnya. Apalagi kalau kita tanya para perokok itu, wah ini saya kalau ngerokok itu konsentrasi saya datang lagi itu. Ya. Saya jadi semangat lagi, ya. Itu manfaat bagi dirinya, ya. Manfaat bagi dirinya. Saya kalau nggak ngerokok badan saya jadi lemes, ya. Makanya, ya, kita tahu, ya, alasan, ya, dan juga hujah dari para ulama tentang masalah ini. Karena tidak ada dalam perkara ini kecuali hak dan batil. Tidak ada pertengahannya. Tidak ada pertengahannya.
Wa idza ta'ammaltal Qur'ana was sunnata wajadtal amra kadzalika, dan apabila Anda renungkan Al-Qur'an dan sunnah, maka Anda akan menemukan perkaranya seperti itu. Allah hanya menyebutkan kalau tidak hak ya batil. Kalau tidak hak ya batil. Dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-62. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu dikarenakan Allah, Dia adalah al-haq, dan bahwasanya apa yang mereka sembah selain daripadanya itu adalah batil. Allah hanya menyebutkan al-haq dan batil. Kemudian ya, dalam surah Yunus ayat yang ke-32 Allah juga berfirman, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka apalagi setelah kebenaran, apalagi setelah al-haq, melainkan ad-dhalal, kesesatan. Artinya tidak ada selain al-haq ya kecuali al-batil. Tidak ada selain al-haq kecuali ad-dhalal, kesesatan. Kemudian juga ya, dalam perkara yang lain ya, kalau tidak mukmin ya kafir. Tidak ada pertengahan. Tidak ada pertengahan. Orang ini sebenarnya ya setengah mukmin, tidak ada ya. Atau setengah kafir gitu, tidak ada. Kalau tidak mukmin ya kafir ya. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-29, faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Siapa yang menghendaki maka silahkan dia beriman, dan siapa yang menghendaki maka silahkan dia kafir. Adanya ya iman dan kafir, tidak ada pertengahan. Kemudian dalam sabda Nabi SAW, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an itu dia bisa menjadi hujjah yang membelamu, atau kalau tidak menjadi hujjah yang membelamu, maka dia akan menjadi hujjah yang menjerumuskanmu. Yang hujjah yang menjerumuskanmu. Kalau tidak membela, ya maka dia yang menjerumuskan. Artinya kalau Al-Qur'an itu kita laksanakan, kita pelajari, kita amalkan, kita laksanakan dan kita dakwahkan, maka Al-Quran itu menjadi hujjatun laka. Itu menjadi hujjah bagi kita semuanya. Tapi kalau Al-Quran itu tidak pernah kita pelajari ya, kemudian apalagi diamalkan, apalagi didakwahkan, tidak pernah sama sekali ya, maka menjadi hujjatun alaika, menjadi hujjah yang menjerumuskan kita. Tidak ada pertengahannya ya, tidak ada pertengahannya. Nah, kalau ada yang kemudian berhujjah dengan perkara wajib, haram, ada mubah. Nah, ada wajib, ada haram, ada mubah. Ya, mubah itu boleh, yang bisa kemudian orang sebagian menganalogikan ini pertengahan kan, ini boleh ya. Bukankah demikian ya, memang benar ya, yang namanya mubah itu diperbolehkan, tapi kita harus tahu perkara yang mubah ya, perkara yang mubah sendiri itu la budda ayyakuna wasilatan ila syai'in. Perkara yang mubah itu sendiri itu harus dalam posisi dia itu menjadi wasilah kepada sesuatu, entah itu kepada yang haram atau kepada yang halal. Jadi tidak ada perkara mubah kok dia itu bukan menjadi wasilah. Ini kaidah yang perlu kita ketahui ya. Tidak ada perkara kok dia itu mubah kecuali perkara itu menjadi wasilah. Entah itu wasilah kepada yang halal, kalau mubah ya berarti dia mesti wasilah kepada yang halal.
Kalau dia wasilah kepada yang haram, otomatis dia menjadi haram. Jadi dia mesti itu harus menjadi wasilah. Ya. Artinya ya sesungguhnya tidak ada pertengahan. Ya. Tidak ada pertengahan. Kalau tidak, kalau mubah itu tidak menjadi wasilah kepada yang halal, berarti dia wasilah kepada yang haram. Maka jadinya ya tidak mubah lagi. Ya. Jadinya kan tidak mubah lagi. Nah, oleh karenanya ketika kita menetapkan sesuatu, ini perkara ini adalah perkara yang mubah. Dan dihukumi mubah itu karena dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang boleh, kepada sesuatu yang halal. Dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang halal. Makan contohnya. Makan itu mubah tidak? Makan itu mubah tidak? Prosesi makannya itu mubah. Dan mubahnya ini kan dalam rangka mendukung sesuatu yang sifatnya itu halal atau bahkan ibadah. Tapi akan menjadi sebuah madorot ketika makan itu dia over, hingga kemudian menjadikan tubuh kita itu justru menjadi penyakit. Ya, maka makan itu menjadi sudah tidak menjadi mubah lagi ketika itu. Nah, bisa difahami ya. Makanya ada satu satu hadis ya, yang di situ diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang Nabi bersabda, kullu lahwin, semua perkara yang lahwun. Lahwun itu apa? Sia-sia. Semua perkara yang sia-sia yang dilakukan oleh Ibnu Adam atau manusia, fahuwa batilun, maka dia batil. Semua perkara yang yang sia-sia yang dilakukan oleh manusia, anak Adam, maka dia batil, kecuali illa la'ibahu fi ramhihi, kecuali dia bermain-main dalam hal panahnya, bermain-main dengan panahnya, ya, busulnya. Kemudian wa ma'a ahlihi, bermain-main dengan keluarganya. Boleh jadi ya menghabiskan waktu bersama keluarganya, tamasya. Wa fi farasihi, dan juga dengan kudanya, latihan berkuda. Kenapa ini dikecualikan? Karena ini menjadi wasilah. Menjadi wasilah. Ya, main panah ini i'dad, ya kan? Kemudian demikian pula berkuda, ini juga masuk i'dad. Kemudian juga bersama dengan keluarga, nah, ini kan menjadikan ya, kemaslahatan, ya, semuanya maslahat. Ini tadi kulluha ta'udu ila maslahatin, semuanya ini kembali kepada kemaslahatan. Oleh karenanya para ulama menyebutkan kaidah dalam permainan. Sebenarnya permainan itu permainan yang bagaimana yang dibolehkan kalau dalam permainan itu ada unsur i'dad. Ada unsur i'dad. Ya, ada unsur persiapan dalam rangka berjihad. Ya. Ada unsur kemaslahatan untuk mempersiapkan jihad. Ya, maka diperbolehkan. Adapun permainan yang tidak ada unsur itu, hanya lahwun saja, maka dikembalikan pada kaidah ini, bahwasanya kullu lahwin,
semua perkara yang sia-sia, lahwun, yang dilakukan oleh manusia, maka itu batil, kecuali yang itu jadi wasilah tadi. Kecuali yang itu jadi wasilah. Maka kaidah dalam permainan mana yang dibolehkan, yang di situ ada unsur i'dad. Di situ ada unsur i'dad. Menguatkan jasmani, kemudian juga melatih ketangkasan, boleh jadi pakai senjata atau mungkin bela diri. Maka hal-hal seperti itu, itu yang diperbolehkan. Kemudian faedah berikutnya, tahrimu kitmanil haqqi, haramnya bagi seseorang menyembunyikan al-haq, kebenaran. Ini sudah jelas, ya. Haramnya bagi seseorang itu untuk menyembunyikan kebenaran. Nah, apakah ini kasusnya hanya kalau ditanya? Apakah ini kasusnya hanya kalau ditanya? Kalau tidak ditanya, maka apakah orang itu bisa dikategorikan menyembunyikan al-haq atau kebenaran? Nah, ada sedikit pembahasan di sini. Nah, menyembunyikan kebenaran itu biasanya lazimnya itu dikaitkan dengan ketika seorang itu memang diminta atau ditanya tadi. Kalau ditanya kok dia tidak menjawab, kalau ditanya kok dia itu tidak menjelaskan, maka padahal dia tahu kebenaran, maka itu dikatakan kitmanul haqqi, dia menyembunyikan kebenaran. Akan tetapi tolab itu sendiri, ketika seorang itu ditanya, tolab itu ada tolabun bilisanil maqal, ada tolabun bilisanil hal. Fa idza ja'aka syakhsun yaqulu ma taqulu fi kadza wa kadza. Tadi ada tolab dengan lisanul maqal, ada tolab dengan lisanul hal. Tolab itu kita dituntut untuk menjelaskan, tapi dengan lisanul maqal, yang satu dengan lisanul hal. Kalau ada orang dia datang kepada kita, kemudian dia bertanya, ma taqulu fi kadza wa kadza, apa pendapat Anda dalam masalah ini dan masalah ini? Maka ini namanya tolab dengan lisanul maqal. Ini tolab dengan lisanul maqal. Kita diminta, kan? Kita diminta, memang ditanya. Akan tetapi ada kondisi lain. Ada kondisi lain. Kalau kita melihat seseorang dia terjerumus ke dalam kemaksiatan dan kita tidak diminta untuk menjelaskan, kan? Kita melihat orang melakukan maksiat dan kita tidak diminta untuk menjelaskan. Kita tidak kemudian menjelaskan atau tidak melarangnya atau tidak mengingatkan. Maka dalam hal ini kita dituntut untuk menjelaskan dengan lisanul hal, langsung seketika itu juga, tanpa perlu dia minta. Nah, kalau seandainya ketika itu kita diam saja, maka itu bisa dikategorikan kitmanul haq, menyembunyikan kebenaran.
Jadi tidak melulu harus kemudian dalam kondisi seorang itu dikatakan menyembunyikan kebenaran kalau dia kondisi mesti ditanya, apakah seperti itu? Tidak mesti. Ya. Dalam kondisi tidak ditanya pun, ketika seorang itu dia membutuhkan, kita melihat dia tenggelam ke dalam kemaksiatan, melakukan maksiat, ya, maka meskipun dia tidak minta untuk dijelaskan, kewajiban kita untuk menjelaskannya dan mengingatkannya. Tapi ya itu tadi, sesuai dengan kapasitas. Makanya ada hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya, kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa dengan hatinya. Dan dengan hati itu wadzalika at'aful iman, yang demikian itu selemah-lemah iman. Artinya selemah-lemah iman, orang itu mesti tidak serak hatinya ketika dia melihat sebuah kemungkaran. Mesti tidak serak, melihat saja tidak serak, apalagi mencampuri, apalagi duduk bersama, ya. Seharusnya lebih tidak serak lagi. Nah, makanya kategori seorang menyembunyikan kebenaran itu apakah melulu ketika dia ditanya kemudian dia tidak mau jawab? Ya, tidak melulu begitu. Ketika dia melihat seorang dia tenggelam ke dalam kemaksiatan dan dia biarkan itu, ya, dia biarkan itu, ya, tanpa kemudian dia mengingatkan, ya, atau mungkin, ya, mencegah, atau mungkin ya minimal dalam hatinya ya mengingatkan dalam hati, dalam artian ya, hatinya tidak seret, ya, maka hal ini dikategorikan kitmanul ilm. Tapi ya, yang jelas ya, ini tentu saja sesuai dengan kapasitas yang dia mampu. Dan tidak perlu dia menunggu untuk ditanya, ya, tidak perlu dia menunggu untuk ditanya. Nah, kemudian ketika seseorang dia tidak menjelaskan satu perkara, satu kebenaran kepada orang lain, karena dia melihat ada kemaslahatan ketika itu, ketika kebenaran ini tidak disampaikan, ya, maka apakah ini termasuk kitmanul ilmi? Apakah ini termasuk menyembunyikan ilmu? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Jadi ketika ada satu kondisi, ya, di mana kita melihat ada maslahat kalau perkara ini yang sebenarnya ini adalah sebuah kebenaran, ini tidak disampaikan dulu, ditunda, dalam artian tidak disampaikan dulu. Karena kalau dia melakukannya, kalau dia melakukannya, maka ini menjadi madharat yang besar. Dan dia melihat ada kemaslahatan kalau seandainya itu ditunda dulu untuk disampaikan. Maka ini tidak termasuk kitmanul ilmi, tidak termasuk menyembunyikan ilmu. Dalilnya, ya, itu adalah hadis yang disebutkan di sini, hadis dari Ali bin Abi Thalib, ya, haditsun nasa bima ya'rifun, berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka ketahui. Artinya ya berbicaralah dengan kebiasaan mereka, ya, yang mereka fahami. Atuhibbuna ayyukadzdzaballahu wa rasuluhu, apakah kamu senang Allah dan Rasulnya didustakan? Karena mereka tidak faham.
Artinya di sini terkadang ya kita harus menunda sesuatu untuk menyampaikan karena kita melihat ada kemaslahatan di situ. Dan kalau seandainya disampaikan, maka ini menjadi bubar. Ya. Nah, ini tidak termasuk kitmanul ilmi, tidak termasuk menyembunyikan ilmu. Dalil yang lain, ya, juga disebutkan hadis Ibnu Mas'ud, innaka lan tuhadditsa qauman haditsan la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnatan. Sesungguhnya engkau tidaklah engkau menyampaikan satu perkataan kepada satu kaum yang akal mereka itu tidak bisa menerimanya, melainkan bagi sebagian mereka itu menjadi fitnah. Jadi kalau kita berbicara sesuatu yang mereka itu belum faham sama sekali, dalam artian ini kalau kita bicarakan itu kemudian menjadi madharat, ya, maka itu boleh jadi menjadi fitnah bagi sebagian mereka. Makanya ya, idza ra'aita minal maslahati alla tubayyana fala tubayyin wala lauma 'alaika. Kalau Anda melihat di situ ada kemaslahatan satu perkara ini tidak dijelaskan terlebih dahulu, ya, maka tidak perlu Anda jelaskan, ya. Dan Anda tidak tercela ketika itu, tidak termasuk orang yang menyembunyikan ilmu. Nah, kasus yang lain, ya. Idza kana qasada as-sailu al-imtihana au qasadahu tatabbu'u ar-rukhas au darba aqwalil ulama'i au darbu aqwalil ulama'i ba'daha bi ba'din wa anta ta'lamu hadha falaka an tamtani. Kalau Anda melihat maksud dari orang yang bertanya itu adalah dalam rangka untuk memilih pendapat yang lebih enak bagi dirinya, nah, kadang kan begitu. Nah, jadi saya sudah nanya kepada ulama ini tidak boleh, ya. Saya ingin tahu pendapat Anda. Nah, tujuannya untuk milih yang lebih enak bagi dirinya, ya. Atau tujuannya adalah untuk membenturkan perkataan ulama antara satu dengan yang lain, ya, untuk membenturkan perkataan ulama antara satu dengan yang lain. Wa anta ta'lamu, dan Anda tahu maksud ini, ya. Artinya dari gelagatnya Anda mengetahuinya, maka hendaknya Anda mencegah untuk menjelaskan ketika itu, tidak perlu untuk dijawab. Kata Syekh Shalih Utsaimin seperti ini. Ya. Terkadang, ya, kita melihat orang yang bertanya tadi itu sebenarnya sudah ya'rifu al-mas'alah, dia sudah tahu masalahnya. Lakin sa'alaka li ajli ayyam imtahana yamtahinu ayam tahinaka, ya. Akan tetapi dia bertanya kepada Anda dalam rangka untuk menguji Anda. Hal anta ta'rifu haula, apakah Anda tahu atau tidak? Au yuridu ayyakhudha minka kalaman liyashibihi ila ahadin wa yanquluhu ila ahadin. Atau dia menghendaki atau berniat untuk mengambil pendapat Anda untuk disebarkan kepada orang lain, ya. Maka falaka antam tani, ya, Anda cegah hal itu, artinya tidak perlu dijelaskan, ya. Demikian pula idza alimta anna rajula yatattabi'u ar-rukhas, ya, fayati yas'aluk. Kalau Anda mengetahui dia cuma pengen cari pendapat yang enak saja, ya, maka kemudian dia tanya kepada Anda dan dia mengatakan sa'altu fulanan, saya telah bertanya kepada si fulan, kepada ulama ini haram, ya. Ya, dan Anda tahu yang ditanya itu adalah orang yang memang benar-benar sudah berilmu,
bukan sembarang orang ya. Kalau saya tanya kepada si fulan, dan si fulan ini dikenal orang yang tidak berilmu, ya harus dijelaskan. Tapi kalau ketika Anda ya tadi dia tanya kepada kita ya, dan dia mengatakan, oh ini saya sudah tanya kepada si fulan, dan si fulan yang disebutkan adalah orang yang punya kapasitas ilmu ya, maka dalam hal ini tidak perlu untuk kemudian dijelaskan ya. Nah, dia sudah bertanya ya. Ini fahina idzin laka an tamtani an iftaihi, maka ketika itu Anda tidak perlu untuk memberi fatwa kepada dirinya. Ini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Tapi kalau memang yang nanya tadi itu benar-benar orang yang tidak tahu ya, dia adalah orang awam ya, atau dia adalah seorang benar-benar penuntut ilmu ya, penuntut ilmu yang memang benar-benar ingin tahu ya, bukan dengan alasan-alasan yang sudah disebutkan tadi, maka ya ketika itu orang yang ditanya dia harus menjawab ya. Maka ketika tadi ini kan menjelaskan bab tentang apakah orang tadi itu ketika tidak menjelaskan termasuk kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu, jawabannya tidak, kalau dalam kondisi-kondisi yang disebutkan tadi ya. Nah, ini satu ayat, tapi faedahnya lumayan bisa kita ambil ya. Dan mudah-mudahan ini bisa kita amalkan, dan kita kita bisa ambil faedah-faedahnya, kemudian bisa kita tularkan kepada orang lain. Nah, ada kurang lebihnya mungkin kita mohon maaf ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.